Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terkait dengan ulangan yang akan datang, Bu Lutfi akan menerangkan lagi tentang PLH, yaitu bab sampah. Oke? Coba perhatikan di sini. Apa sih sampah itu? Sampah itu adalah sisa material yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Jadi, segala sesuatu yang sudah tidak diinginkan oleh manusia, ya, karena berakhirnya suatu proses, ini disebut sampah. Nah, asalnya sampah bisa dari bahan makanan, sisa metabolisme tubuh manusia dan hewan, ini berupa feses dan urin, kemudian sisa proses industri yang tidak terpakai. Nah, sisa dari proses industri ini yang menyumbangkan sampah yang terbesar di dunia. Sekarang jenis sampah di sekitar kita, kalau berdasarkan mengandung zat kimia dan tidaknya, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk, mudah lapuk karena bakteri-bakteri, misalnya sisa sayuran, sisa tanaman yang dipanen, kertas, daun, dan lain-lain. Ini termasuk sampah organik karena mudah membusuk. Dan ada lagi sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah mengalami pelapukan atau pembusukan. Misalnya logam, plastik, kaca, ya, logam besi. Ini tidak mudah membusuk, maka disebut sampah anorganik. Nah, kalau berdasarkan mudah tidaknya terbakar, sampah itu ada sampah yang mudah terbakar, misalnya karet, kayu, plastik, kain. Ada sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya dari logam, kaca, kemudian kaleng, dan sebagainya. Nah, sekarang berdasarkan karakteristik sumbernya, ada sampah alam. Sampah alam itu sampah dari proses daur ulang alam. Misalnya daun berguguran. Nah, ini termasuk sampah alam. Kemudian sampah yang berasal dari manusia, pencernaannya, feses tadi, dan urin. Ini yang disebut limbah hitam. Kemudian sampah konsumsi, sampah dari proses penggunaan barang. Misalnya kulit makanan. Setelah kita makan makanan, kacang misalnya ada kulit makanan, itu termasuk sampah konsumsi. Terus sampah industri, sampah yang berasal dari industri yang disebut limbah berbahaya. Ini yang merupakan sampah terbanyak di dunia, menyumbang sampah terbanyak. Kemudian ada lagi yang namanya garbage. Apa sih garbage itu? Yaitu sampah yang berasal dari sisa pembuatan makanan. Nah, ini sampah ini juga mudah membusuk, tetapi masuk sampah basah. Misalnya dari sisa rumah tangga, sisa makanan, dari sisa makanan dari hotel, dari warung, restoran, itu masuk garbage. Kemudian rubbish adalah sampah perkantoran yang ada di kantor. Biasanya itu apa saja? Kertas, ballpoint, kardus. Ini masuk sampah perkantoran. Kemudian abu. Abu ini adalah sampah hasil dari sisa pembakaran. Misalnya membakar apa saja? Membakar kayu. Lah, kan berupa sisanya itu kan berupa abu. Kemudian sampah jalanan, sampah yang berasal dari jalan, apa saja yang kita temui di jalan, misalnya berupa daun, berupa kertas, berupa plastik, berupa botol, bekas minuman, ya. Kemudian sampah bangunan, ini disebut puing-puing. Sampah bangunan disebut puing-puing. Adalah sampah dari proses pembangunan gedung, misalnya ada genteng, ada triplek, ada boto, bata itu, ya. Nah, ini masuk sampah pembangunan. Kemudian sampah B3 yang disebut bahan beracun dan berbahaya. Ini kenapa? Karena banyak mengandung bahan kimia. Biasanya berasal dari rumah sakit,
kemudian apotik ya, sisa dari bahan kimia, misalnya sisa dari obat penyemprot hama, botolnya itu, kalengnya itu masuk ke B3, bahan beracun dan berbahaya. Kemudian cara mengolah sampah. Cara mengolah sampah tahapannya itu satu, melalui pengumpulan. Dikumpulkan dulu ya. Kemudian penampungan. Ini salah, penampungan salah tulis ini. Oke. Penampungan. Setelah ditampung, kemudian dikumpulkan, kemudian pengangkutan dan pengolahan atau pemusnahan. Nah, saya terangkan satu persatu. Cara mengolah sampah. Penampungan dulu, misalnya dari sampah rumah tangga, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Ini masuk ke sampah penampungan. Ya. Kemudian setelah itu dikumpulkan ke TPS, tempat penampungan sementara. Biasanya di kampung-kampung itu kan ada bangunan untuk mengumpulkan sampah dari warga. Nah, itu masuk ke TPS. Kemudian pengangkutan, saat itu diangkut dengan menggunakan truk, dibawa ke TPA, yaitu tempat pembuangan akhir. Ya. Kemudian sekarang cara membuat tempat sampah. Kita di dalam membuat tempat sampah harus mempunyai prinsip mudah dibersihkan, kuat, tidak mudah rusak. Kemudian ada penutupnya supaya rapat, tidak kena matahari, tidak kena hujan, dan tidak ada binatang yang hinggap di sampah tersebut. Kemudian tempatnya harus di luar rumah. Nah, anak-anak minimal ada 2 tempat, yaitu tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Sampah jangan dibakar karena bisa menyebabkan polusi udara. Ya, kemudian cara mengurangi sampah dengan 4R. Apa sih 4R itu? Reduce, reuse, recycle, replace. Reduce itu mengurangi sampah, misalnya belanja dengan menggunakan tas keranjang yang bisa dipakai berulang-ulang sampai rusak. Jangan belanja tidak membawa alat, nanti diwadahi tas kresek. Setelah itu nanti belanja lagi lah, ini akhirnya menumpuk tas kresek. Nah, ini namanya tidak menggunakan cara reduce. Kemudian reuse atau reas, menggunakan kembali sampah, misalnya kantong plastik yang sudah dipakai dilempit. Ya, Bu Lutfi biasanya saya lempit yang bagus, rapi. Satu ketika saya membutuhkan tempat, tidak usah beli lagi, juga hemat. Nah, kantong plastik itu saya gunakan lagi, namanya reuse atau reas. Kemudian recycle, mendaur ulang, misalnya bahan yang tidak dipakai kemudian dijadikan bahan yang mempunyai nilai tinggi, misalnya dari sisa tempatnya rinso dipakai daur ulang menjadi tas ya yang cantik, atau bisa dipakai untuk membuat bunga. Ini namanya recycle. Kemudian replace, mengganti barang yang bisa dipakai dengan barang yang ramah lingkungan. Misalnya yang tadinya bungkus menggunakan kertas, plastik, sekarang menggunakan daun. Nah, ini namanya replace. Paham anak-anak ya? Bisa ya? Demikian, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan ulangan dengan baik, asalkan jauh hari sebelum ulangan anak-anak sudah belajar dengan baik. Ini nanti akan saya kirim ke anak-anak. Insya Allah apa yang sudah saya terangkan ini akan saya keluarkan di dalam UTS yang akan datang. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.